Kemarin kita sudah selesaikan kaidah yang ketiga berkaitan tentang pembagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala menjadi sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat subutiyah sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk diri dan Rasul. Bagaimana kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk diri? Dua sisi. Bagaimana? Ditetapkan oleh Al-Quran dan lisan Rasulullah. Iya, kalau Allah tetapkan, kita ditetapkan. Tapi bagaimana penetapan kita? Ditetapkan begitu saja? Apa? Bagaimana kaidah dari Ahlussunnah wal Jamaah? Hakikat sesuai dengan kesempurnaan. Iya, jelas. Sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang membedakan penetapan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bidah? Karena ada Ahlul Bidah menetapkan juga sifat Allah. Lalu bagaimana cara yang membedakan? Kalau katakan yadullah, bal yadahu mabsuutatan. Ahlussunnah katakan, oh ini penetapan sifat Allah. Ahlul Bidah juga katakan, Allah memiliki tangan. Terus bagaimana caranya membedakan? Sama-sama menetapkan. Bab sifatillahi bila ta'tilin, tamtsilin. Isbat bila tamsil. Isbat bila tamsil. Itu dia. Jadi mereka menetapkan, Sunnah dia menetapkan dengan penetapan tanpa ada penyerupaan dengan yang lain. Kalau istilahkan sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hakikat apa yang diinginkan Allah. Tapi ini kaidah dipegang. Karena ada juga yang menetapkan sifat untuk Allah tapi dia menyamakan sifat itu dengan sifat makhluknya. Begitu pula penafian. Ya kan? Kita nafikan ada sifat yang kita nafikan untuk Allah. Tapi penafian kita apa? Pensucian kita apa? Tanpa ada ta'til. Jadi kita sucikan juga Allah Subhanahu wa taala dari sifat kekurangan. Ya kan? Allah tidak disifati dengan sifat mati. Kesempurnaan dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terkandung padanya kekurangan. Ini pensucian ini ada batasannya. Ada batasannya. Tidak sebagaimana yang disucikan oleh ahlu ta'til. Jadi dia sucikan Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya dikatakan begini, Allah memiliki sifat tangan. Ya kan? Dikatakan makhluk juga punya sifat tangan. Terus mereka katakan, kalau kita tetapkan sifat tangan untuk Allah, berarti dia sama makhluknya. Ini pensucian atau tidak? Pensucian untuk mereka. Tapi sampai di mana? Sampai akhirnya apa? Dia katakan, kalau begitu Allah tidak memiliki tangan. Kenapa? Karena kapan Allah memiliki tangan, berarti sama dia makhluknya. Jadi dia mau mensucikan Allah. Ya kan? Jadi istilahnya menghindari lubang satu, dapat dua lubang, atau menghindari lubang kecil, malah jatuh ke lubang yang besar. Ya kan? Dia mau sucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kekurangan. Kalau dikatakan tangan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada tangannya berarti sama dengan makhluk. Dan Allah tidak sama dengan makhluk. Itu dia pensucian. Tapi kalau begitu bagaimana caranya? Kalau Sunnah kita sifati, kita nafikan dari sifat kekurangan. Maksudnya tangan itu tangan yang hakiki sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan tangan sebagaimana tangannya manusia. Kalau mereka tidak, langsung dikatakan Allah memiliki tangan supaya berbeda dengan makhluknya. Itu dobitnya. Jadi kita tetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya, kita nafikan apa yang Allah nafikan untuk Rasulnya.
Dan kalau kita menetapkan tanpa ada tamsil, ya kita akan isbat bila tamsil, tansi bila ta'til. Bila ta'til. Baik. Kemudian dari kaidah Sunnah wal Jamaah ketika menafikan satu sifat, apakah penafiannya ini sekedar menafikan saja atau apa ada yang diinginkan dari penafian itu? Hah? Menetapkan lawannya yang dinafikan. Iya. Jadi penafiannya bukan penafian mahdhuf, tapi yang diinginkan apa? Menetapkan lawannya. Menetapkan apa? Lawannya. Iya, ini menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dinafikan sifat maut, menunjukkan kesempurnaan sifat haya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kemarin dibawakan bagaimana perbedaan antara nafil mahdhuf, penafian yang murni, dengan penafian yang diinginkan yang diinginkan menetapkan lawannya, dibedakan ya. Dibedakan. Kalau penafian mahdhuf maksudnya sekedar menafikan, itu tidak ada kesempurnaan. Karena dengan beberapa alasan, ya kan? Dengan beberapa alasan. 1, 2, 3. 3 alasan. Atau 4. Iya. 4. Pertama, karena penafian itu bukan kesempurnaan, ya kan? Seseorang kalau sudah dinafikan darinya, bulan tidak begini, bulan tidak begitu, itu sesuatu yang naqis. Karena penafian juga sesuatu yang tidak ada, tidak terlihat. Dan yang ketiga, kadang dinafikan karena memang dia tidak menerima sifat itu. Dan yang keempat, karena dia tidak mampu tegak dengan sifat itu, makanya dinafikan. Baik. Sekarang masuk di kaidah yang keempat. Kata beliau, qala rahimahullah taala. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-qa'idatu ar-rabi'atu as-sifatu thubutiyatu sifatu madahin wa kamalin, fa kullama kathurat wa tanawwa'at dalalatuha dhahara min kamalil mawsufi biha ma huwa aktsaru. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات سلبية كما هو معلوم. أما صفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في أحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما هو في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. Kata beliau, kaidah yang keempat dalam pembahasan sifat. Kata beliau berkaitan tentang sifat subutiyah. Sifat subutiyah. Jadi terbagi sifat menjadi dua. Ada namanya sifat subutiyah, ada namanya sifat salbiyah. Penjelasan tentang sifat subutiyah dan salbiyah selesai. Sekarang berkaitan lagi tentang dua sifat ini, tapi dari sisi tambahan makna dari sifat subutiyah itu. Dikatakan sifat subutiyah itu sifatu madahin wa kamal. Iya. Jadi kalau kita tetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk pujian. Iya.
dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ahli sunnah wal jamaah itu pada dasarnya berbicara tentang sifat subutiyah. Iya, telah berlalu kemarin ya, bahwasanya pembagian sifat subutiyah dan salbiyah ini terjadi setelah zaman terbaik, iya, zaman sahabat, tabi'in. Kemudian setelah itu muncullah, tak kala muncul fitnah, muncullah pembagian ini. Tapi berjalan pada hakikatnya, bagaimana ahli sunnah wal jamaah itu hanya berbicara tentang sifat subutiyah. Kenapa? Kandungannya ini. Karena penetapan itu menunjukkan iya, kesempurnaan apa? Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya. Ini dasarnya. Kata beliau, fakullama kasrat, jadi maka tatkala setiap kali banyak sifat kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, wa tanawwa'at dalalatuha, dan berbilang penunjukannya. Iya, penunjukan penetapan sifat untuk Allah, maka semakin nampak dari kesempurnaan yang disifati dengannya itu Allah. Ma huwa aksar. Iya. Di mana itu lebih banyak lagi. Jadi istilahnya semakin kita tetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala semakin banyak, maka semakin banyak pujian. Ya kan? Jadi penetapan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah pujian untuk Allah. Allah iya, dikatakan Al-Alim. Iya, Al-Basir, As-Sami. Terkandung padanya sifat. Kita tetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrah, sifat khalq, sifat melihat, sifat mendengar, sifat tangan. Iya, sifat datang, turun, cinta. Ini semua penetapan yang terkandung padanya pujian yang sempurna untuk Allah. Jadi tak kalah banyak, semakin banyak pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah dasarnya kenapa ahli sunnah wal jamaah di awal-awal itu hanya berbicara tentang subutiyah. Berbicara tentang salbiyah itu tak kalah datang fitnah supaya membantah dari ahlul bid'ah ini. Membantah dari ahlul bid'ah ini. Kata beliau, walihada, oleh karena itu sifat subutiyah yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan untuk dirinya lebih banyak daripada sifat salbiyah. Iya kan? Jadi sifat subutiyah itu lebih banyak. Kenapa? Karena padanya ada pujian kesempurnaan. Sifat pujian, sifat kesempurnaan untuk Allah. Iya. Ini alasannya. Oleh karena itu banyak disebutkan sifat penetapan saja untuk Allah. Adapun sifat salbiyah itu kurang. Bahkan disebutkan oleh beliau rahimahullah di sini disebutkan sifat salbiyah itu hanya beberapa hal saja kebanyakannya. Ya. Telah berlalu kemarin kan ahli sunnah wal jamaah berkaitan tentang sifat subutiyah dan salbiyah, itu kaidah umumnya ketika ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat itu secara rinci. Iya, dan ketika menafikan itu secara global. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman akan datang nanti. Iya. Itu asalnya, asal. Bukan berarti tidak ada sifat penetapan untuk Allah Subhanahu wa taala secara global. Ada. Tidak juga kita katakan tidak ada sifat penafian secara terperinci, itu ada. Masing-masing ada, tapi asalnya apa? Iya, ketika menetapkan dia rinci. Ketika menafikan dia global. Dalilnya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini dalil apa? Penetapan secara terperinci, fassal, dan penafian secara mujmal. Mana lagi? Ada di sini.
Ah, lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini apa? Mujmal juga. Penafian secara mujmal. Kalau penetapan secara mufassal, banyak. Innahu huwas samiul basir. Ada banyak sekali dalam ayat. Ayat ketiga dari penafian secara mujmal. Kalau di sini cuma 2 ayat. Kemarin saya sudah singgung. Ada yang ingat? Hah? Dalil ketiga, ini yang sering terdengar dalam Al-Quran surah Maryam, hal ta'lamu lahu samiyya. Ini 3 dalil tentang penyebutan sifat salbiyah untuk Allah Subhanahu wa taala secara umum. Secara umum. Jadi asal dari pembicaraan tentang sifat subutiyah itu secara apa? Mufassal. Dan kadang datang dalam bentuk umum, mujmal. Dalilnya surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana syahidnya? Alhamdulillah. Segala pujian hanya milik Allah. Sekarang pujiannya di mana? Segala pujian. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat. Masuk semua di situ. Ini dikatakan apa? Penetapan tapi dalam bentuk global. Dari ucapan alhamdulillah. Ya kan? Tidak diperinci, dan terperinci dikatakan Sami'un basir. Iya kan? Tidak. Azizun hakim. Tidak. Tapi masuk dalam situ semuanya. Pujian untuk Allah masuk di situ. Dikatakan global. Iya kan? Dikatakan apa? Global. Penafian secara mufassal ada disebutkan. Kata beliau, wa amma sifatus salbiyah. Iya, kita sudah menjelaskan tentang asal penetapan sifat subutiyah. Iya, asalnya apa? Mujmal atau mufassal? Mufassal. Ini asal. Iya, seperti banyak dalam ayat ya. Innahu huwas samiul basir, innahu azizun. Banyak. Kemudian kadang juga, dan ini sedikit, datang dalam bentuk mujmal. Seperti dalilnya alhamdulillah. Jangan keliru, ini 2 pembagian nanti. Sebelum kita pindah di penjelasan tentang sifat salbiyah, subutiyah dulu. Iya. Ini kaidah, saya ulang ya, ini kaidah berkaitan tentang sifat subutiyah. Di mana asal penetapan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala di sisi Ahlussunnah wal Jamaah itu secara apa? Terperinci. Kenapa secara terperinci? Karena semakin banyak sifat ditetapkan, maka semakin terpuji orang yang disifati dengannya. Ya kan? Dan alasannya ini yang banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sifat apa? Subutiyah. Sifat subutiyah. Kemudian kadang dalam bentuk penetapan itu datang dalam bentuk mujmal, mencakup semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dia dalam ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Paham sampai sini toh? Iya. Kemudian berbicara tentang sifat salbiyah. Ini lawannya. Sedikit disebutkan sifat salbiyah. Bahkan kata beliau, falam tudkar, tidak disebutkan sifat salbiyah ghaliban. Ghaliban. Artinya kebanyakannya, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu seperti yang disebutkan beliau. Seperti yang disebutkan beliau. Kata beliau, al-ula, bayanu umumi kamalihi. Penjelasan keumuman dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kama fi qoulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'.
dan ucapan Allah Subhanahu wa taala walam yakul lahu kufuwan ahad, dan yang terakhir hal ta'lamu lahu samia. Jadi banyak ada disebutkan sifat salbiyah tapi dalam bentuk keumuman atau penjelasan keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan keumuman kesempurnaan saja. Iya. Untuk menjelaskan kesempurnaan keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, telah berlalu ya, telah berlalu. Bahwasanya ketika dinafikan sifat untuk Allah, mau umum, mau terperinci, yang diinginkan apa? Menjelaskan kesempurnaan lawan dari sifat itu. Makanya disebutkan di sini bayan umumi kamalihi. Perhatikan, penjelasan keumuman kesempurnaannya, tapi datang dalam bentuk penafian. Iya, datang dalam bentuk penafian. Dikatakan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengannya sedikit pun. Iya, tidak ada yang semisal dengannya sedikit pun. Apa? Apa saja? Iya, pokoknya masuk semua sifat yang dinafikan, yang terperinci. Walam yakul lahu kufuwan ahad, sama. Tidak ada juga yang semisal dengannya, setara dengannya, seorang pun. Iya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu mengetahui tandingan semisal dengan Allah Subhanahu wa taala? Iya, istifham ingkari. Tidak ada yang semisal dengannya yang kamu tahu. Tidak ada. Kamu tidak tahu yang semisal dengannya. Ini semua 3 ayat menunjukkan keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, menyebutkan sifat salbiyah tapi dalam bentuk mujmal. Jadi kalau antum mau bilang situ, ini penafian mujmal yang pertama. Kemudian kedua, dan ini asal. Dan ini apa? Asalnya. Kemudian yang kedua, kadang juga disebutkan sifat salbiyah untuk Allah, tapi kata beliau dalam bentuk apa? Nafyu ma idda'ahu fi haqqihil kadibun. Untuk menafikan apa yang disangka pada hak Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang berdusta. Pendusta. Jadi seorang pendusta memiliki sangkaan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala dari sifat. Sangkaan saja. Iya. Cuma dipikir-pikir. Dikatakan anda'u lirrahmani walada. Mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ini sangkaan. Kemudian datang penafiannya. Nah, lihat. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Jadi yanbaghi di situ bermakna mustahil. Iya. Karena yanbaghi itu bisa juga datang dalam bentuk istihbab sebagaimana disebutkan fuqaha. Ya kan? Ini antum dapat ini. Tapi dalam permasalahan ini wa ma yanbaghi itu bermakna mustahil. Tidak mungkin. Mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Penafian untuk apa ini? Allah memiliki anak. Sekarang pertanyaan, mufassal atau mujmal? Mufassal. Mufassal. Tidak memiliki apa? Anak. Tidak memiliki anak. Mufassal. Ini keadaan yang kedua. Dan yang ketiga, kadang juga disebutkan sifat salbiyah. Tapi sekedar apa? Daf'u tawahhumi naqsin min kamalihi fima yata'allaqu bihadzal amr al-muayyan. Untuk menahan dari sangkaan kekurangan dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang berkaitan dengan perkara tertentu. Jadi ada kegiatan atau perkara tertentu yang dilakukan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari perkara itu timbul sangkaan, kekurangan yang terjadi setelah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, wa ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dinafikan bahwasanya Allah tidak menciptakan langit dan bumi sekedar untuk main-main. Begitu saja. Iya. Perhatikan. Jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala tak kala menciptakan langit bumi
ciptaannya ini, iya, perbuatannya ini menciptakan langit dan bumi bukan sekedar istilahnya ya begitu saja, sekedar mau menciptakan saja. Enggak. Ada tujuan diciptakan langit dan bumi. Diutusnya ada tujuan diciptakan manusia. Iya, ada. Jadi diangkat sangkaan itu. Diangkat sangkaan itu. Yang lebih jelasnya lagi, perhatikan ini lebih jelasnya lagi. Wa qawluhu atau wa qawlihi wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Sungguh betul-betul kami menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, makhluk semuanya, dalam 6 hari. Perhatikan. Disangka orang-orang Yahudi, berarti Allah capek. Menciptakan langit dan bumi 6 hari, capek. Ya kan? Letih. Taab. Iya, seperti manusia. Tapi diangkat sangkaan itu. Dikatakan wa ma massana min lughub. Kami sekali-kali tidak sentuh dengan rasa keletihan, capek. Enggak. Iya. Jadi sekedar penafian ini untuk beberapa hal saja. Beda kalau penetapan. Beda kalau penetapan. Kalau penetapan memang murni untuk pujian untuk Allah. Iya. Karena ini asalnya. Makanya dikatakan semakin banyak penetapan sifat untuk Allah, maka semakin banyak kesempurnaan yang ditetapkan untuk Allah. Semakin sempurna Allah Subhanahu wa taala. Adapun penafian itu pada hakikatnya tidak ada pujian padanya. Iya, sampai kita tetapkan lawannya. Sampai kita tetapkan lawannya. Atau dikatakan bentuk untuk menafikan hal-hal yang disangka saja bahwasanya Allah memiliki kekurangan. Sekedar bantahan saja untuk mereka. Dan penafian ini jalan para ahlul bid'ah. Jadi mereka ini banyak menetapkan Allah tapi dalam bentuk penafian. Dikatakan banyak. Allah tidak Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di kiri. Perhatikan. Kalau kita apa? Apa? Allah di atas, selesai. Ya kan? Kalau mereka apa? Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di samping. Iya, Allah tidak di dalam, tidak di luar. Apa maksudnya? Iya, dikatakan begitu. Jadi mereka banyak seperti itu. Mereka banyak seperti itu. Menafikan saja. Apa pujiannya? Dikatakan datang Malik. Al-Malik. Dikatakan, ya Malik, kamu tidak miskin. Kamu, tidak kikir. Kamu tidak. Iya. Apa maksud? Coba bilang, ya Malik, kamu kaya, kamu dermawan, kamu ganteng, kamu banyak, kamu kuat, kamu perkasa. Pasti, Tapi kalau kamu itu tidak anu. Ya kan? Sama. Antum lihat, misalnya seorang, Masya Allah, ini bukan tukang sapu jalan ini. Iya. Bukan tukang sapu jalan, tapi kerjanya bersihkan toilet. Menafikan tapi tidak menafikan, tapi coba ini Masya Allah, manajer. Kalau dikatakan manajer, ternafikan semua, kurang. Oh, bukan tukang sapu jalan, bukan toilet. Tapi kalau menafikan, bukan tukang sapu jalan ini. Oh, bukan minta-minta ini. Iya, tapi perampok. Itulah. Jadi bagaimana penetapan itu luar biasa. Ada pujian yang sangat banyak. Murni pujian memang untuk Allah Subhanahu wa taala ketika ditetapkan untuk sifat. Adapun penetapan, itu dia. Disebutkan dalam beberapa hal saja. Dalam beberapa hal saja. Iya. Jadi paham tuh maksudnya berkaitan tentang subutiyah. Ini tiga kaidah ini dari kaidah yang ke mana? Kaidah yang kedua, ketiga, keempat, 5 ini berkaitan semua. Bahkan kaidah yang ke-6 juga masih masuk. Baik, kita ambil satu kaidah lagi. Bagaimana kan mama yang bagi Rahman yang mustahil walada ini kan dalil untuk sifat salbiyah tidak terperinci.
Kalau walam yakul lahu kufuwan ahad, ini dari bahwasanya menafikan talbiyah secara umum. Iya. Terus? Dari sisi mana? Iya, lihat. Laisa kamitslihi syai'. Ini pertama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan itu al-mithl. Lihat, kalau dikatakan tidak ada yang semisal dengannya. Umum, tidak ada yang semisal dengannya. Apa saja. Kalau dikatakan wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, perhatikan. Iya. Dan tidak pantas, mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ini menafikan bahwasanya Allah memiliki anak saja. Penafiannya cuma di situ saja. Penafiannya cuma di situ saja. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada anak. Tidak butuh kepada anak. Satu saja terinci. Iya. Sama dikatakan Allah tidak mati. Dinafikan apa? Tidak mati saja. Dikatakan Allah tidak capek. Dinafikan apa? Tidak capek saja. Ini namanya rinci. Ini namanya apa? Rinci. Adapun dikatakan mufassal seperti apa? Mujmal seperti yang di atas ini. Ini masuk semuanya, tidak mati, tidak mengambil anak, tidak capek, masuk semua. Yang katakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sedikit pun yang semisal dengannya. Iya. Manusia capek, Allah tidak capek. Iya, manusia memiliki anak, Allah tidak memiliki anak. Manusia butuh pada istri, Allah tidak ada istri. Seperti itu. Itu mujmal. Mufassal disebutkan satu saja. Itu pun disebutkan dengan dua alasan. Iya, pertama untuk menafikan apa yang disangka oleh orang-orang pendusta, dan yang kedua untuk mengangkat sangkaan yang kurang dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya. Satu ayat lagi di dalam ayat apa? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Perhatikan. Ini disangka apa ini? Dia katakan tangan Allah itu terbelenggu, terikat. Ya kan? Kemudian setelahnya bal yadahu mabsutatan. Bahkan dikatakan tangan Allah apa? Terhampar. Ini bentuk juga dalam menafikan apa? Sangkaan orang-orang Yahudi. Sangkaan orang-orang Yahudi, tapi bentuknya dalam bentuk apa? Penetapan. Tapi sama, iya. Intinya, iya, yang perlu kita ketahui dari kaidah ini, subutiyah dengan salbiyah itu beda ketika ditetapkan pada asalnya. Jelas ya? Hah? Jelas kaidah yang keempat ini? Ada yang belum paham? Kalau tidak paham bilang. Karena ini tidak berulang. Artinya beda permasalahan seperti lumatul intiqad, iya, kidau sitiyah ini ada berulang. Tapi kalau kaidah muslah ini bisa untuk dapat lagi tapi di kitab seperti di Tadmuriyah. Iya, baru mungkin untuk dapat. Dan itu jauh. Tapi kalau antum paham ya alhamdulillah. Bisa, kita lanjut. Ini sebutnya agak panjang juga nih. Yang kelima. Asalnya mufassal, terperinci. Iya. Kalau salbiyah asalnya mujmal. Ini asal ya. Maksudnya kebanyakannya. Iya. Boleh keluar dari asal. Tapi kadang sedikit. Ini apa agak baik. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Kita habiskan ini satu poin. Kata beliau, baca.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال مالك رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية والفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. Baik. Kata beliau, kaidah yang kelima berkaitan tentang subutiyah lagi. Tapi pembagian subutiyah ini disebutkan di kaidah yang kelima ini, yaitu terbagi menjadi dua. Ada namanya zatiyah, ada namanya fi'liyah. Iya. Sifat penetapan tapi dalam bentuk zat. Zatiyah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan zat Allah, dan ada yang berkaitan dengan fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, zatiyah itu ini definisinya. Zatiyah kata beliau, hiya allati lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Jadi dia sifat yang terus-menerus. Iya. Terus-menerus Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Atau dikatakan la tanfakka 'anillah. Sifat yang tidak pernah terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Itu sifat apa? Dzatiyah. Jadi sifat dzatiyah, sifat yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus bersifat dengan sifat tersebut. Tidak pernah terputus darinya. Iya. Tidak pernah terputus darinya. Seperti sifat apa? Al-ilm, wal-qudrah, was-sam', wal-basar, wal-izzah, wal-hikmah, wal-ulu, wal-'azamah. Jadi seperti sifat ilmu, kemampuan, pendengaran, penglihatan, perkasaan, sifat bijaksana, sifat tinggi, sifat agung. Iya. Kemudian beliau membagi wa minha, di antara sifat dzatiyah itu ada namanya sifat al-khabariyah. Berarti dari hal ini kita mengambil dua dari sifat dzatiyah itu. Iya. Ada namanya sifat dzatiyah al-ma'nawiyah. Ada namanya sifat dzatiyah al-ma'nawiyah. Jadi kalau antum bisa tulis contoh kal ilmu, qudrah, was-sam', al-basar, wal-izzah, wal-hikmah, wal-'ulu, katakan ini sifat dzatiyah al-ma'nawiyah. Sifat dzatiyah al-ma'nawiyah. Dan yang kedua, pembagian disebutkan beliau. Namanya dzatiyah khabariyah. Ini dia, sifat khabariyah, dzatiyah khabariyah. Seperti disebutkan beliau wajah, tangan, dan dua mata. Dua mata. Perhatikan, ini semua ada dalilnya ini. Jadi kalau diambil dari sebelumnya, lihat, sifat terbagi menjadi dua. Ada namanya subutiyah, ada namanya salbiyah. Lihat, ini pembagian pertama. Kemudian dzatiyah ini terbagi menjadi dua. Ada namanya dzatiyah, subutiyah ini terbagi menjadi dua. Ada namanya dzatiyah, ada namanya fi'liyah. Dzatiyah ini terbagi dua lagi. Ada namanya ma'nawi, ada namanya khabari. Sisa ditambah dua. Beliau sudah isyaratkan sebenarnya. Ya kan? Makanya kita tahu min sifatul khabariyah.
Seperti wajah. Berarti yang sebelumnya ini sifat dzatiyah, namanya dzatiyah ma'nawiyah. Jadi gambar kami, kalau antum bagan 1, 2, 3. Tahu? Jangan bingung. Enggak, jangan bingung. Mungkin selalu dia antum dengar. Jadi kalau dikatakan sifat dzatiyah ma'nawiyah, iya, ada namanya sifat dzatiyah khabariyah. Perbedaannya satu saja. Kalau dzatiyah ma'nawiyah itu ditetapkan oleh nas dan bisa dilingkup dengan akal. Artinya akal membantu menetapkan sifat itu. Bukan dia asalnya, perhatikan, bedakan ya. Ditetapkan oleh nakal, Al-Quran dan Sunnah. Tamam? Dan akal juga bisa bermain di situ dalam penetapannya. Saya kasih contoh, kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat haya. Ya kan? Sifat kesempurnaan hidup. Berarti kalau dikatakan sifat kesempurnaan hidup ini, Allah memiliki apa? Allah melihat, Allah bicara, Allah memiliki ilmu. Akal main atau tidak? Akal. Iya, tapi akal ini dibantu oleh, maksudnya dia membantu apa? Al-Quran. Ada Al-Quran dasarnya. Tapi akal juga bisa main. Perhatikan, ini pertama. Kalau khobariyah itu ditetapkan oleh nas saja. Akal tidak bisa main di situ. Itu khobariyah. Ditetapkan oleh nas dan akal tidak bisa melingkup dalam penetapannya. Dan ini yang biasa disebutkan sifat khobariyah itu kalau dilihat dari kita, dari makhluk, sesuatu yang terpisah-pisah. Seperti tangan, kepala, mata, hidung, leher, telinga, kaki, badan, jari, kuku, apa semua. Sesuatu terpisah. Ini tidak ada akal. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala sifat kesempurnaan hidup. Tamam. Sekarang bagaimana, apa kita bisa tetapkan sifat? Oh, kalau sempurna berarti 2 tangannya, ada kepalanya, matanya 2. Hah? Mendengar. Iya, giginya bersih, semuanya. Itu enggak bisa. Enggak bisa akal main di situ. Yang main itu cuma nakal, dalil. Makanya di batasannya itu Allah cuma memiliki tangan. Itu yang datang sama kita. Allah memiliki wajah. Itu yang datang sama kita. Allah memiliki 2 mata. Iya. Kata Nabi SAW, innahu a'war wa rabbuka laysa bi'a'war. Ini penetapan 2 mata. Tuh. Iya, tidak bisa kita kan, 2 juga. Hidungnya begini-begini, enggak ada, tidak bisa kita. Beda kalau ma'nawi. Kalau ma'nawi, itu bisa. Contoh tadi. Ya kan? Kalau kira kesempurnaan hidup itu kira-kira tidak mendengar atau mendengar? Mendengar. Akal toh? Iya. Tidak bisa untuk sempurna hidupnya berarti 2 kakinya. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena ini bentuk apa? Sifat khobariyah. Paham toh? Bisa. Ini sudah saya jelaskan dari awal sebenarnya. Pernah saya singgung sedikit. Kemudian kita masuk fi'liyah, setelah itu kita tutup. Kata beliau, jadi jelas ya, dzatiyah ada 2. Disinggung oleh beliau ya. Jadi sampai contoh sifat al-'azamah, itu kalau bisa antum kasih, ini sifat dzatiyah ma'nawiyah. Dzatiyah ma'nawiyah. Hah? Sampai di sifat 'azamah. Wa minha sifatul khabariyah. Kata beliau wal fi'liyah. Wal fi'liyah. Sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini berkaitan dengan kehendak Allah. Iya. Berkaitan dengan kehendak Allah. Perbuatan iya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan. Insya'a fa'alaha. Kalau Allah kehendak, dia lakukan perbuatan itu. Wa insya'a lam yaf'alha. Kalau tidak kehendaki, Allah tidak kehendaki, tidak melakukan dari perbuatan itu. Seperti istiwa alal arsh. Istiwa alal arsh. Iya. Sekarang istiwa ini sifat apa? Fi'liyah. Sifat fi'liyah.
Dari mana kita tahu bahwasanya sifat istiwa ini sifat fi'liyah? Mata sya'a fa'alaha wa mata lam yasha' lam yaf'alha. Dari sisi mana? Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Apa? Yang berkaitan dengan istiwa sebelum penciptaan langit dan bumi? Hah? Iya. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Perhatikan. Ya kan? Tsumma istawa 'alal 'arsy. Jadi, kapan sifat istiwa itu muncul? Setelah penciptaan langit dan bumi. Iya. Jadi, Allah kehendaki istiwa setelah penciptaan langit dan bumi. Ini berkaitan dengan kehendak atau tidak? Berkaitan. Ya kan? Bisa saja Allah Subhanahu wa taala istiwa di sebelum penciptaan langit dan bumi. Bisa. Bisa Allah beristiwa di atas arsy sebelum penciptaan langit dan bumi. Tapi kapan dia maunya? Setelah penciptaan langit dan bumi. Ya kan? Dari sini timbul pertanyaan. Kalau begitu di mana Allah sebelum penciptaan langit dan bumi? Ini antum dapat nanti di Kidawasitiyah sebenarnya. Iya. Sebagian ulama dikatakan Allah alam. Tidak ada yang tahu. Tidak ada khobar sampai kepada kita. Ada hadis yang menunjukkan di mana Allah Subhanahu wa taala tatkala Abu Ruzain, dia bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla an yakhluq khalq? Sebelum menciptakan makhluk itu, di mana Rabb kita? Kata Nabi SAW, kana fi ama, ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa. Ini hadis diperselisihkan sahihnya dan dhaifnya. Kalau dhaif, jelas toh? Iya. Jelas. Berarti tidak bisa kita beradil. Jadi dikatakan kana fi ama, dia di awan. Yang dimana tahtahu hawa wa fawqahu hawa. Ini artinya. Sekarang kalau dia dhaif, berarti tidak berdalil kita. Ada yang katakan sahih. Kalau sahih, lihat, kalau sahih cara menafsirkannya begini. Kana fi ama, jadi fi bermakna ala. Pertama. Kana fi bermakna ala. Jadi kana ala al-ama, di atas awan, bentuk awan. Tahtahu hawa. Domirhu kembali ke ama, bukan kepada Allah. Jangan wa fawqahu hawa. Di atasnya apa? Ada udara. Jadi domirnya bukan kembali kepada Allah, kembali ke ama. Bukan ke Allah. Paham? Nah, itu kalau dikatakan sahih. Kalau dikatakan apa? Sahih. Jadi istiwa sifat fi'liyah. Kapan Allah kehendaki? Setelah penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang contoh yang kedua, nuzul ila sama'id dunya, turun ke langit dunia. Sekarang sifat turun, kapan? Seperti apa? Ketika sepertiga malam terakhir. Ketika sepertiga malam terakhir. Ini dikatakan sifat fi'liyah. Iya. Kapan lagi turunnya Allah? Nah, berapa antum tahu sifat turun? Satu saja nih. Reski. Hah? Ini insya Allah kita bahas di pembahasan akidah nanti. Di sini cuma contoh. Nanti kalau kita bahas di Kidawasitiyah, kita bahas nuzul di beberapa waktu. Di beberapa waktu.
Baik, insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk di pembagian ketiga. Jadi pada hakikatnya zatiyah atau subutiyah itu ada 3. Zatiyah, fi'liyah, sudah. Sekarang beliau singgung tentang namanya zatiyah bi'tibarain atau zatiyah fi'liyah bi'tibarain. Zatiyah dari satu sisi, fi'liyah dari satu. Ini panjang. Ini panjang. Insyaallah pertemuan berikutnya kita selesaikan. Karena kalau kita bahas nanti kita belajar kitab tauhid. Paham tak zatiyah fi'liyah tak? Apa ini? Seperti artinya terus menerus bersifat dengannya. Tidak bisa kita katakan Allah kadang tahu, kadang tidak tahu. Tidak. Kalau katakan kadang tahu, kadang tidak tahu, berarti ketika tidak tahu hilang ilmunya atau hilang? Ada. Hilang toh? Itu dikatakan zatiyah. Terus menerus. Terus menerus Allah bersifat. Mendengar pun begitu. Kadang mendengar, kadang tidak mendengar. Beda fi'liyah. Kalau fi'liyah, kapan saja dia mau, dia lakukan. Kalau dia tidak mau, dia tidak lakukan. Itu artinya terputus darinya. Karena berkaitan dengan kehendaknya. Beda kalau zatiyah, itu tidak terputus. Terus menerus Allah bersifat. Seperti kemampuan. Terus menerus Allah mampu. Tidak di satu keadaan mampu, satu keadaan tidak mampu. Tidak. Itu maknanya apa? Lam yazal wa la yazal muttasilan biha. Atau la yanfak anillah. Atau la tanfak anillah. Tidak terputus sifat itu dari Allah. Itu dikatakan zatiyah. Kalau fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah. Pertanyaannya, apa perbedaannya antara sifat ilmu dengan wajah? Zatiyah khabariyah. Bisa kita katakan wajah ini zatiyah manawiyah? Tidak bisa. Karena tidak bisa. Sedangkan kalau maknawi itu akal bisa main di situ untuk membantu untuk menetapkan sifat. Subhanallah. Zatiyah manawi. Maksudnya akal bisa bermain. Artinya akal bisa juga menentukan. Akal bisa menetapkan sifat itu, tapi dia bukan asal. Contohnya begini, saya kasih contoh kan. Sifat haya untuk Allah, ini sifat apa? Zatiyah. Atau sifat ilmu. Taruhlah sifat ilmu. Sekarang dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki kehidupan yang sempurna. Di antara kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memiliki ilmu. Sekarang ilmu ditetapkan Al-Qur'an atau ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah, iya kan? Sekarang kalau dari sisi akal, orang yang sempurna hidupnya, sebagaimana jangan akal, bicara. Kalau jangan ilmu, bicara, sifat kalam atau sifat jangan kalam, nanti panjang pembicaraan. Sifat sama, nanti kalam nanti datang nanti. Sifat sama, al-basar, perhatian. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat haya, kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala ini berarti Allah Subhanahu wa taala itu melihat. Allah Subhanahu wa taala itu mendengar. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kemampuan. Sekarang 3 sifat ini ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya kan? Kalau akal dari situ dilihat kesempurnaan hidup, pasti Allah memiliki kemampuan. Akalnya juga main. Jadi ini kalau diistilahkan kemarin apa? Dalal talazum. Dalal talazum. Iya kan? Dalal talazum. Itu makanya Syekh kalau menjelaskan dalal talazum dikatakan ini perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik karena ini sangat bagus, sangat membantu dalam pembahasan akidah seperti ini. Iya kan? Bahkan di permasalahan yang lain. Jadi akal main karena dikatakan Allah sempurna. Ya kan? Allah sempurna. Berarti Allah sempurna hidupnya. Berarti kesempurnaan hidup itu berarti memiliki kudroh, kemampuan. Karena orang kalau hidup sempurna tapi tidak ada kemampuan, sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Hakikatnya kan? Tidak sempurna. Allah sempurna kehidupannya, berarti Allah memiliki kudroh. Sekarang lihat kudrohnya. Ini kudroh ditetapkan Al-Quran atau tidak? Jangan sekedar
pakai akal tapi tidak ada pandangannya Al-Quran. Itu dikatakan kembali kepada Al-Quran dulu. Iya. Kalau akal main, jangan berarti Allah begini. Bisa, tapi lihat Al-Quran. Ada tidak? Kalau tidak ada berarti jangan bicara. Iya, karena asma'ullah dan sifatullah itu tauqifiyah. Datang di kaidah yang ketujuh. Main lagi di situ kaidah. Baik. Hah? Kenapa? Iya. Azali. Maksudnya? Ini zala yazulu atau zala yazalu. Iya. Dikatakan ini saudaranya siapa? Saudaranya Kana. Itu bermakna apa? Mudawama. Ya kan? La yazal. La munfakka apa? Infakka. Zala. Apa lagi? Mafatiha. Mabariha. Ini semua 4. Kecuali madama ya. Ada ketentuannya. Ini 4. Itu kalau dia nilai penafian bermakna apa? Mudawama. Ini dia. Bukan artinya azal. Maksudnya dikatakan Allah azali. Sifatnya. Iya, kalau pembahasan tentang sifat, iya azali. Artinya terdahulu. Bukan baru. Iya kan? Katakan Allah dulu tidak bicara, kemudian bicara. Itu tidak. Allah dulu mendengar, kemudian mendengar. Itu tidak. Allah melihat, tidak melihat, kemudian melihat. Allah jahil, kemudian tahu. Itu tidak. Dikatakan azaliyah, semua sifat azaliyah untuk Allah. Iya. Semua sifat azaliyah pada hakikatnya. Apalagi dzatiyah. Ya kan? Apalagi dzatiyah. Maksudnya azaliyah apa? Dari terdahulunya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat dzatiyah. Dari terdahulu Allah memiliki ilmu, dari dulu Allah memiliki kemampuan dan selainnya. Kalau maksudnya antum la yazal di sini maksudnya azali, yaitu ini dari sisi bahasa saja. Artinya pengertian dari dzatiyah itu apa? Terus menerus. Dikuatkan 2 kali. Lam yazal wa la yazal. Kalau istilahnya lam yazal muttasifan biha sama. Kalau kata la yazal muttasifan biha. Cuma la di sini yang lam pertama itu lam jazm. Makanya dihilangkan huruf illahnya di tengah. Kalau la yazal ini apa? La nafiyah, tidak ada amalan di situ. Tidak beramal, makanya di marfu. Muttasifan khobarnya. Isimnya mana? Dan mustatir huwa kembali ke Allah. Allah Subhanahu wa taala. Biha kembali ke Iya, sifat al-musul. Ha kembali ke allati. Allati itu apa? Dia khobar. Allati isyarat ke mana? Semua itu iya, ke sifat. Ke sifat. Iya, ribet ya. Karena jago nahwu begitu. Enggak mau, pokoknya cari ujungnya dulu. Baik. Paham tak? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta.